Oke, Ji. Next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 8 bersama dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi kami, yaitu metode Agile. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Sabina Regina Putri Sinaga, kemudian ada Puji Lestari, kemudian ada Daka Heldian, kemudian ada Kalvi Akso Pratama, dan yang terakhir ada Anggra Aditya. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian Agile, akan disampaikan oleh Puji Lestari. Untuk Puji, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian Agile. Yang pertama, Agile sendiri itu merupakan metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati itu dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Metode ini juga merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek. Kemudian itu membutuhkan adaptasi yang cepat dalam mengatasi setiap perubahan. Nilai terpenting dari metode ini adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan dengan cepat, kualitas dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Oke, next. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari Agile Development. Yang pertama itu High Value and Working App System. Jadi tujuan yang pertama ini untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual tinggi serta dapat menekan biaya pembuatan. Dan yang tentunya itu dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Lalu yang kedua, iteratif, incremental, dan evolutionary. Jadi metode ini merupakan model pengembangan yang dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Dan jadi dapat dikatakan bahwa metode ini terbilang fleksibel dan dapat digunakan pada proyek pengembangan jangka pendek. Lalu yang ketiga itu cost control and value driven development. Jadi proses pengembangan perangkat lunak ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan user. Jadi, kemudian tim developer ini dapat mengontrol biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pengembangan sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat itu high quality production. Jadi maksudnya itu kualitas dari produk perangkat lunaknya ini tetap terjaga dengan baik, meskipun biaya dan waktu untuk pengerjaannya itu terbilang sedikit. Lalu yang kelima itu flexible and risk management. Fleksibel di sini itu dapat diartikan dengan pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak itu dapat terjaga. Dan yang terpenting itu dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada program maupun produk sebelum dilakukan proses deploy aplikasi. Lalu yang keenam itu collaboration. Jadi proses collaboration di sini itu dilakukan oleh setiap tim pengembang untuk mendiskusikan feedback yang diberikan oleh klien sehingga perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar tim developer. Lalu yang ketujuh itu self-organizing, self-managing teams. Jadi tujuan yang terakhir ini adalah pengembang itu diberikan akses untuk memanajemen sendiri urusan software development. Dan tugas dari seorang manajer itu hanya untuk menjadi penghubung antar developer dan klien sehingga dapat mengurangi terjadinya miscommunication. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Puji Lestari. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daka Heldian. Untuk Daka Heldian, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Sabina selaku moderator. Di sini saya akan membacakan jenis Agile Development. Berikut merupakan jenis dari pengembangan perangkat lunak menggunakan Agile. Yang pertama ada Adaptive Software Development, ASD. Untuk yang kedua, Agile Modeling. Selanjutnya ada Crystal.
Dan keempat ada Dynamic System Development Method, DSDM. Untuk yang kelima ada Extreme Programming. Keenam ada Feature Driven Development. Ketujuh ada Regional Unified Process. Dan yang terakhir ada Scrum Methodology. Untuk selanjutnya, adalah manfaat penggunaan metode Agile. Manfaat dari penggunaan metode Agile sendiri adalah penggunaan metode Agile sendiri dapat dirasakan tidak hanya dari sisi developer saja, tetapi pada sisi klien, vendor, serta manajer juga merasakan manfaat dari penggunaan Agile. Klien dapat memberikan feedback kepada tim developer untuk menambahkan atau mengubah fitur dari aplikasi tersebut sebelum benar-benar dirilis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Daka. Dan untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Kalvi Axel Pratama. Untuk Saudara Kalvi, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan Agile Development. Jadi kelebihan Agile Development itu yang pertama itu ada proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan research yang besar. Berikutnya, perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian yang terakhir, klien dapat memberikan feedback pada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Kemudian untuk kekurangan Agile Development sendiri yaitu ada Agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Kemudian, metode Agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar, yaitu lebih dari 20 orang. Kemudian, yang terakhir, tim pengembang harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Ya, kurang lebihnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Kalvi. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Anggra Aditya. Untuk Saudara Anggra, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan 12 prinsip utama dari Agile Software Development. Yang pertama, menekankan pada kepuasan dari klien dengan menjadikan sebagai prioritas utama dalam menghasilkan produk lebih awal dan berkelanjutan. Yang kedua, menerima segala bentuk perubahan saat proses pengembangan software meskipun berbeda di tahap akhir pengembangan. Yang ketiga, menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang dibuat dengan jangka waktu sedikit 2 minggu sampai 2 bulan dengan kualitas yang teruji. Yang keempat, terjadi proses kerjasama yang baik antara pihak pengembang dengan pebisnis selama proyek berlangsung. Yang kelima, membangun suasana lingkungan yang berisi orang-orang bermotivasi tinggi. Yang keenam, komunikasi secara langsung sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak. Yang ketujuh, software yang bekerja dengan baik dan sempurna merupakan sebuah ukuran dari kemajuan proyek. Yang ke-8, metode Agile dapat mengembangkan software secara berkelanjutan dari dukungan setiap pihak seperti sponsor, pengguna, dan developer sendiri. Yang ke-9, keunggulan dari segi teknis menjadi keutamaan dan dalam pengembangan software menggunakan metode Agile. Yang ke-10, kesederhanaan di sini sangatlah penting bagi Agile sendiri dalam memaksimalkan sebuah sumber daya yang ada. 11, segala kebutuhan dari segi arsitektur dan kebutuhan software sangat tergantung pada manajemen setiap tim pengembang. 12, secara berkala setiap tim pengembang melakukan evaluasi dari diri atau refleksi untuk bekerja lebih efektif. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk Saudara Anggra. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok 8 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.